Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable our lecturer, Prof. Trio Supriyatno MAG, and to my beloved friends. Now I will presentation about education as a basic component of education in an Islamic perspective. Okay, let's start the presentation. Educator as a basic component of education in an Islamic perspective, atau memiliki arti dengan pendidik sebagai komponen dasar pendidikan dalam perspektif Islam. In this material, I have to point main idea. First, education as a basic component of education in an Islamic perspective. And second, as a duties and responsibility of education in an Islamic education, atau tugas dan tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam. Okay, the first material is education as is basic component of education in an Islamic perspective. Pendidik sebagai komponen dasar pendidikan dalam perspektif Islam. In basic component, we have educator have the position as protector, companions, encouragement, advisor, and role model for their children so that they can grow and develop into adult human. Pendidik berkedudukan sebagai pelindung, pendamping, pendorong, penasehat, dan pemberi contoh pada anaknya agar dapat tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa. Baik di sekolah, pendidik memiliki sebutan dan kedudukan yang beragam. Dan nantinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, next slide. Some experts mention the position of educator in school with many names, namely facilitator, motivator, organizer, dynamist, stimulator, communicator, catalyst, initiator, and evaluator for student. Nah, di sini pendidik itu memiliki banyak nama seperti yang tadi di slide sebelumnya disebutkan, yaitu namanya yang pertama ada fasilitator, motivator, organisator, dinamisator, stimulator, komunikator, katasilitator, inisiator, dan evaluator bagi peserta didiknya. Dan nantinya penjelasan dari nama-nama ini akan dijelaskan juga di slide berikutnya. Dalam masyarakat, pendidik juga mendapatkan kedudukan yang tak kalah terhormatnya, yakni Ingarso Suntulodo, Ingnapion Maunkarso, Tuturi Handayani, seperti yang biasa kita kenal pada jenjang pendidikan sebelumnya. Kedudukan ini merupakan penghargaan masyarakat yang sangat besar dan merupakan tantangan yang menuntut akan adanya prestasi dan prestasi yang senantiasa teruji dan terpuji dari setiap pendidik. Bukan hanya di kelas atau sekolah, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Oke, next slide. Edukator atau pendidik. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik pun juga memiliki arti dan peranan sangat penting. He is a spiritual father or an encouragement for student. It is a who fits the soul with knowledge, fostering noble character and strengthening bad behavior. He also has the responsibility and determines the direction of education. Itulah sebabnya pula Islam itu sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai seorang pendidik. Okay, the second material is duties and responsibilities of education in Islamic education, atau tugas dan tanggung jawab seorang pendidik dalam pendidikan Islam. Oke, secara umum pendidik memiliki tugas yaitu mendidik. Tetapi dalam operasionalisasinya, pendidik bukan hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai motivator,
dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis. Pendidik memiliki banyak tugas, baik itu terkait dengan dinas maupun di luar dinas, sebagai bentuk pengabdian. Apabila dikelompokkan, maka tugas pendidik ada 3 jenis, yaitu yang pertama, tugas dalam bidang profesi, yang kedua, tugas kemanusiaan, dan yang ketiga, tugas kemasyarakatan. Saiful Bahri Jamarah detailing the duties and responsibilities of educator as follow. One, korektor. Yang pertama yaitu korektor, yaitu pendidik mampu membedakan antara nilai yang baik dan yang buruk secara menyeluruh, mulai dari efektif, kognitif, dan psikomotornya. Oke, second, inspirator, yaitu pendidik mampu menjadi inspirasi bagi kemajuan belajar anak didiknya. Yang ketiga, informatori, yaitu pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ipteks. Fourth, organisator, yaitu pendidik harus dapat mengelola kegiatan akademik. Yang kelima, sebagai motivator, yaitu pendidik harus dapat mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Yang keenam, inisiator, yaitu pendidik harus menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, sebagai fasilitator, yaitu pendidik harus dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan dalam belajar. Yang kedelapan, yaitu advisor, yaitu pendidik harus dapat membimbing anak didiknya menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Yang kesembilan, yaitu demonstrator, yaitu pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang sulit dipahami. Yang ke-10, class manager, yaitu pendidik harus dapat mengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif. Yang ke-11 yaitu mediator, yaitu pendidik harus menjadi media komunikasi yang berfungsi agar dapat mengefektifkan proses interaksi edukatif. Yang ke-12, as supervisor, yaitu pendidik harus dapat memperbaiki dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Yang ke-13 yaitu evaluator, yaitu pendidik harus mampu menjadi evaluator yang baik dan jujur. Oke, itulah nama-nama rincian dari Saiful Bahri Jamarah tentang tugas dan tanggung jawab seorang pendidik. Oke, next. The task of educator in education can be concluded into 3 parts, namely first, as instruksional, sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan. Second, as educator, sebagai pendidik yang dimana mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kami seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya. Yang ketiga, as managerial, yaitu sebagai pemimpin yang memimpin, yang mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidik yang dilakukan. Oke. Next slide is according to Ibnu Jamaah, quote by Abdul Mujib and Yusuf Zakir, educator ethics are divided into 3 types. Namely, first, ethic relate to himself, atau etika yang terkait dengan dirinya sendiri. Di sini memiliki 2 arti, yaitu memiliki sifat keagamaan yang baik, meliputi tunduk dan patuh terhadap syariat Allah dalam bentuk ucapan dan perbuatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa membaca Al-Quran, berzikir baik dengan hati maupun lisan, memelihara wibawa,
menjaga perilaku, lahir, dan batin. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, seperti menghias diri dengan menjaga diri, khusyuk, tawaduk, qanaah, zuhud, dan memiliki daya dan hasrat yang kuat. Second, ethics toward student, yaitu etika terhadap peserta didiknya. Ada dua di sini. Yang pertama yaitu sifat adabiah yang terkait dengan akhlak mulia. Yang kedua, sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan. Yang ketiga, ethic in the teaching and learning process, atau etika dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan. Yang kedua, sifat seni atau menyenangkan dalam mengajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan bisa aktif nantinya dalam kelas. Dan insya Allah menjadikan peserta didik suka atau nyaman dengan suasana kelas seorang pendidik. Okay, that's all for me. Thanks for your attention, and I'm sorry, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.